Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan mempraktekkan ya apa yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Di 3 video sebelumnya kita telah mempelajari konsep firewall ya, pengertian firewall, terus konsep dari IDS, IPS itu seperti apa, dan materi yang terakhir yang kita bahas adalah uh, Suricata. Nah, di situ saya juga sudah menjelaskan ya, ketiganya itu akan berkesinambungan dengan apa yang akan kita praktekkan ke depannya. Nah, saya rasa dengan ketiga materi itu saya dan teman-teman itu udah bisa memahami seperti apa firewall dan yang ada di dalam firewall itu apa aja. Nah, untuk video kali ini kita akan mulai praktek ya. Untuk next videonya kita akan praktek-praktek terus pokoknya. Nah, yang akan kita buat di video kali ini adalah mengintegrasikan OpenSense ke Splunk ya. Kita akan ngirim log firewall menggunakan firewall yang kita pakai di sini adalah OpenSense. Kita akan kirimkan ke Splunk. Oke, yang pertama di sini saya sudah membuat langkah-langkah ya yang sangat detail. Mungkin nanti untuk lebih detailnya, untuk lebih rapinya, saya akan menaruh di GitHub saya. Oke, yang pertama-tama yang perlu kita buat adalah index OpenSense ya. Di sini adalah kita di CM Ubuntu itu kita membuat index OpenSense. Nah, langsung aja kita buat. Oke, nah di sini untuk settingannya ya biar lebih mudah, kita di sini akan kita akan bentar. Nah ini ya, kita akan menggunakan OPT Splunk bin. Nah tapi di sini di sebelah kiri saya ini adalah ini udah berada di OPT Splunk bin ya. Saya sudah melakukan start untuk Splunk-nya. Oke, yang pertama-tama kita akan menggunakan sudo Splunk add index. Bentar ya, ini terlalu besar. Kecil lah. Oke, index OpenSense out ini adalah authentication. OpenSense. Oke, udah benar. Nanti saya akan menjelaskan ya perintah ini itu artinya apa. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Di sini kita akan menambahkan indeks yang namanya itu OpenSense ya. Out itu adalah autentikasi. Di sini kita disuruh memasukkan username sama passwordnya. Lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini an index with name OpenSense already exists ya, karena saya sudah membuat indeks OpenSense sebelumnya. Nah, tapi teman-teman ikutin saja langkah yang sudah saya lakukan tadi. Terus yang kedua kita akan membuat input.conf ya. Kita akan menggunakan sudo nano. Nah, kalau teman-teman input.conf-nya ini belum ada, teman-teman buat aja gitu ya. Ya sama, caranya ya menggunakan sudo nano opt Splunk ya, di bukan di bin ya, tapi di etc sistem local inputs.conf. Sorry, X Ctrl N.
Dari salah. Hmm, sistem input conf. Yes. Yes. Nah, untuk settingannya itu seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan ya. Sama, kita akan mengirimkan ke UDP di port 514. Connection hostnya itu IP, terus source type-nya itu syslog. Terus nah index. Nah, yang penting ini index. Nah, tergantung teman-teman namanya itu seperti apa. Tapi di sini saya menamainya itu sebagai OpenSense ya, biar lebih mudah kita query nanti. Terus selanjutnya kita kontrol, bentar, nggak bisa ya, kontrol X, yes, bentar, halaman X. Oke, selanjutnya teman-teman bisa restart ya. Untuk cara restartnya itu seperti ini di opt splunk bin splunk restart. Nah, saya contohkan itu splunk restart. Nah, seperti ini teman-teman bisa langsung restart. Nah, selanjutnya setelah kita setelah kita membuat dua file ini ya, kita melakukan add index OpenSense, kita juga sudah membuat input.config maksudnya. Terus setelah kita restart, kita akan konfigurasi OpenSense-nya ya. Ini di sistem setting login remote. Nah, teman-teman bisa nambahkan tadi untuk settingannya itu seperti ini. Ini masih terlalu besar. Oke, kita langsung praktekkan. Nah, di sini langkah yang pertama kita akan masuk ke bagian sistem, lalu ke setting, terus ke logging, terus di bagian remote kita masuk ke sistem. Teman-teman cari logging. Sorry, mana ya? Sistem settings, terus kita klik logging. Nah, di sini teman-teman bisa pilih remote. Nah, di sini kan saya sudah membuatnya ya. Nah, kalau teman-teman mau buat itu ada menu tambah ya, atau add ini di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa tambah. Nah, terus untuk settingannya seperti ini. Enable-nya di tentang, terus di sini transportnya menggunakan UDP 4. Terus di sini ketiganya saya select all. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Ini adalah hostname, ini jangan sampai salah ketik ya. Ini itu adalah IP dari OpenSense kita. IP dari Splunk kita ya, Splunk server kita. Nah, kita cek dulu. Mana Splunk? If config. Nah, ini ya 10, 200, 200, 100. Jadi nanti lognya akan dikirim ke 10, 200, 200, 100 gitu. Intinya jangan sampai salah. Nah, terus untuk portnya setelah kita berhasil melakukan add di Splunk servernya yang tadi ya, di port 514. Nah, untuk description-nya teman-teman bebas namain apa. Kalau saya di sini Splunk CM. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik save gitu ya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya itu adalah mengaktifkan logging di firewall rules. Nah, untuk langkah-langkahnya ini ya, teman-teman. Firewall, terus rule, LAN, edit, rule, default, allow, LAN, to ini. Nah, langsung aja kita praktekkan. Kita pergi ke firewall, terus kita pilih di bagian rules, kita pilih LAN. Nah, kita
edit di bagian ini ya, default allow length to any rule, kita klik edit. Nah, di sini teman-teman bisa biarkan semuanya itu default. Nah, yang perlu bukan dirubah ya, perlu dicentang itu adalah di bagian log. Nah, ini awalnya itu tidak tercentang seperti ini. Nah, kita centang seperti ini, lalu kita klik save. Oke, kalau sudah kita melakukan verifikasi. Oh iya, ini ya teman-teman, apply change, jangan lupa klik apply change. Selanjutnya, bentar mana? Selanjutnya kita akan memverifikasi ya, kita akan melakukan cek log masuk di Splunk-nya. Kita coba. Kita masuk ke bagian search and reporting. Kita ubah time range-nya ini menjadi all time. Oke, nah di sini teman-teman bisa ikuti saya terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah UDP 514 itu udah ada, terus apakah lognya itu udah terkirim. Nah, indeks sama dengan bintang. Bintang ini adalah mengambil semua indeks. Oke, kita tunggu. Oke, di sini lognya banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini saya memiliki 6.744 event. Nah, teman-teman cek di bagian ini, di, di bagian search. Nah, teman-teman cek ini, apakah UDP 514 itu udah ada. Nah, ini ya, berarti kita berhasil menambahkan koneksi ke Splunk-nya. Oke, kita X. Nah, teman-teman cek nih di bagian indeks. Mana ya indeks? Nah, indeks. Nah, harusnya itu udah ada OpenSense. Nah, kita coba search sekarang ya. Karena indeksnya sudah terkirim, kita search OpenSense. Oke, di sini udah berhasil maksudnya itu firewall-nya udah berhasil mengirimkan log ke Splunk. Oke, kita cek traffic dari Kali Linux ya. Ini kalau teman-teman mau cek firewall, ini Airlist 5 menit ini maksudnya adalah log yang baru 5 menit itu. Teman-teman bisa cek seperti ini. Untuk IP OpenSense itu adalah kita cari bagian host sama dengan 10 200 254. Nah, oke, ternyata settingan kita berhasil ya. Apa yang kita buat itu sudah berhasil. Nah, untuk nextnya kita akan men-setting rules suricatanya. Kita akan melakukan download suricatanya. Teman-teman bisa tunggu di next video karena ini adalah first query di firewall ya. Untuk nextnya kita akan praktek lagi ya. Itu bagaimana kita bentar ya, nih saya kok bingung. Kita akan bermain-main di bagian ini, intrusion detection system ya. Nextnya, nah, jadi di sini kita akan melakukan download. Nah, apa aja yang perlu di download? Nah, teman-teman bisa tunggu di next video. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Jika teman-teman
kesusahan dalam mengkonfigurasi ataupun ada sebuah error, itu teman-teman, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.